Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat madrasah dimanapun anda berada. Semoga hari ini kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dalam kesempatan yang baik ini saya ingin mencoba berbicara tentang kebenaran Al-Quran. Kita tahu Al-Quran memiliki sekian banyak fungsi. Di antaranya adalah menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW. Bukti kebenaran tersebut dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Pertama adalah menantang siapapun yang meragukannya untuk menyusun yang semacam Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat At-Tur ayat 34. Falyatu bihaditsin mithlihi in kanu shadiqin. Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang sepadan dengan Al-Quran itu jika mereka memang orang-orang yang benar. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian datang tantangan yang kedua, yaitu menantang mereka untuk menyusun 10 surat saja yang semacam dengan Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Hud ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna iftaraqul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat saja yang dibuat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah jika kamu memang orang-orang yang benar. Sahabat madrasah, seluruh Al-Quran itu berisikan 114 surah ya. Ini datangkan satu syarat saja tidak bisa. Kemudian tantangan yang ketiga adalah menantang mereka untuk menyusun satu surah saja semacam Al-Quran, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yunus ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftaraqul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapapun yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah jika kamu adalah memang orang-orang yang benar. Sahabat madrasah, datang lagi yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan satu surah dari Al-Quran, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 23. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surat semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Dalam hal ini Al-Quran menegaskan, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sebagaimana disahkan dalam surat Al-Isra ayat 88. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an ayyatuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Tidak akan mampu seluruh dari manusia maupun jin kemudian saling bahu membahu, saling membantu untuk yang membuat yang serupa, tidak akan mampu dilakukan oleh siapapun. Sahabat madrasah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga sampai di sini kita bisa menerima dengan apa yang Allah firmankan. Ada seorang ahli berkomentar bahwa tantangan yang sedemikian lantang ini tidak dapat dikemukakan oleh seorang pun kecuali jika ia memiliki satu dari dua sifat. Apa itu? Gila atau dia memang sangat yakin. Muhammad SAW sangatlah yakin akan wahyu-wahyu Tuhan, karena wahyu adalah informasi yang diyakini dengan sebenarnya dan bersumber dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun Al-Quran menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad, tetapi fungsi utamanya adalah menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudan linnas. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk agama atau yang biasa juga disebut dengan syariat. Kita memahami bahwa syariat itu dari segi pengertian kebahasaan berarti jalan menuju sumber air, syariat. Jasmani manusia, bahkan seluruh makhluk hidup membutuhkan air demi kelangsungan hidupnya. Air adalah kullu syai'in hayyun minal ma'. Ruhiyah pun membutuhkan air kehidupan. Di sini syariat mengantarkan seseorang menuju air kehidupan itu. Paling tidak ada 3 aspek dalam Al-Quran yang dapat menjadi bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW ya, yang akan kami sampaikan pada kesempatan ini. Meskipun banyak sekali aspek lainnya, sekaligus menjadi bukti bahwa seluruh informasi atau petunjuk yang disampaikan adalah benar, bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga aspek tersebut akan lebih meyakinkan lagi bila diketahui bahwa Nabi Muhammad bukanlah seorang yang pandai membaca dan menulis. Beliau juga tidak hidup dan bermukim di tengah-tengah masyarakat yang relatif telah mengenal peradaban. Sebagaimana waktu itu negara yang maju adalah Mesir, Persia atau Romawi. Tetapi beliau dibesarkan dan hidup di tengah-tengah kaum yang oleh beliau sendiri dilukiskan sebagai kami adalah masyarakat yang tidak pandai menulis dan tidak pula pandai berhitung. Inilah sebabnya konon sehingga angka yang tertinggi yang mereka ketahui itu adalah angka 7. Sehingga ini yang melatar belakangi mengapa mereka mengartikan 7 langit sebagai banyaknya langit. Al-Quran juga mengatakan bahwa seandainya Muhammad dapat membaca atau menulis, pastilah akan ada yang meragukan kenabian beliau. Sebagaimana surat Al-Ankabut ayat 48 mengatakan, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika idzal lartabal mubtilun." Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang yang mengingkarinya. Yang ketiga, aspek yang dimaksud di atas adalah yang dimaksud di atas adalah pertama, aspek keindahan dan ketelitian redaksi Al-Quran. Tidak mudah untuk menguraikan hal ini, khususnya bagi kita yang tidak memahami dan memiliki rasa bahasa Arab, karena keindahan diperoleh melalui perasaan, bukan melalui nalar. Namun demikian, ada 1 atau 2 hal menyangkut redaksi Al-Quran yang dapat membantu pemahaman aspek pertama ini. Seperti diketahui, seringkali Al-Quran turun secara spontan guna menjawab pertanyaan atau mengomentari sebuah peristiwa. Misalnya, pertanyaan orang Yahudi tentang hakikat ruh. Pertanyaan ini dijawab secara spontan, secara langsung, dan tentunya spontanitas tersebut tidak memberikan peluang untuk berpikir atau menyusun jawaban dengan redaksi yang indah, apalagi dengan teliti. Tidak mungkin. Namun demikian, setelah Al-Quran rampung diturunkan dan kemudian dilakukan analisa serta perhitungan tentang redaksinya, ditemukan hal-hal yang sangat menakjubkan. Ditemukan adanya keseimbangan yang sangat serasi antara kata-kata yang digunakannya, seperti keserasian jumlah 2 kata yang bertolak belakang. Misalnya Abdul Razak Naufal dalam Ijaz
Al-Adabi Al-Quranul Karim mengemukakan sekian banyak contoh tentang keseimbangan tersebut yang dapat kita simpulkan secara sangat singkat sebagai berikut. Yang pertama adalah keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Beberapa contoh diantaranya al-hayah yang memiliki arti hidup dengan al-maut mati, ini masing-masing sebanyak 145 kali di dalam Al-Quran. Kemudian an-naf'u atau manfaat dengan al-mudarat, yaitu mudarat, masing-masing sebanyak 50 kali. Al-har yang berarti panas dan al-badru yang berarti dingin, ini masing-masing ada 4 kali dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi as-solihat, kebajikan, dengan as-sayyiat, keburukan, ini masing-masing ada 167 kali dalam Al-Quran. At-tuma'ninah, kelapangan atau ketenangan, dan al-dhik, kesempitan atau kekesalan, masing-masing ada 13 kali dalam Al-Quran. Ar-rahbah, cemas atau takut, dengan ar-rahbah, harap dan ingin, masing-masing ada 8 kali. Kemudian al-kufr atau kekufuran, dan al-iman, yaitu iman dalam bentuk definitif, masing-masing ada 17 kali. Kemudian kufur, kekufuran dan iman dalam bentuk indefinitif, masing-masing ada 8 kali. Masya Allah. Asyayif, musim panas, dan asyifa, asyita, ya, asyita itu musim dingin, masing-masing ada 1 kali. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya atau makna yang sama, ya. Ada al-hars dengan az-zira'ah, yaitu al-harsu az-zira'ah ini membajak atau bertani, masing-masing ada 14 kali. Kemudian ada al-usb dan al-dhurur, membanggakan diri atau angkuh, ini masing-masing ada 27 kali. Kemudian ada ad-dhalun, al-mauta, ya, orang sesat atau orang mati jiwanya, ini masing-masing ada 17 kali. Ada lagi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu al-Islam. Al-Quran wahyu al-Islam, ini masing-masing ada 70 kali. Kemudian ada al-aql dengan an-nur, akal atau cahaya, ini masing-masing ada 49 kali dalam Al-Quran. Al-jahr dengan al-alaniyah, nyata, masing-masing ada 16 kali. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjuk kepada akibatnya. Al-infaq dengan ridha atau kerelaan, masing-masing ada 73 kali. Ada al-bukhl, kepikiran, dengan al-hasarah, penyesalan, ini ada 12 kali. Al-kafirun, orang-orang yang kafir, dengan an-nar, al-ahraq, neraka, pembakaran, ini masing-masing ada 154 kali. Az-zakah, zakat, penyucian, dengan al-barakah, kebajikan yang banyak, masing-masing ada 32 kali. Ya, kalau disucikan akan menjadi berkah. Al-fahisyah, kekejian, dengan al-ghadab, murka, masing-masing ada 26 kali. Kekejian akan mendatangkan ghadab. Kemudian yang keempat adalah keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. Misalkan kata al-israf, pemborosan, dengan as-sur'ah, tergesa-gesa, masing-masing ada 23 kali. Kemudian al-mau'izah, artinya nasihat atau petua, dengan al-lisan, yang berarti lidah, ini masing-masing ada 25 kali. Al-asra, tawanan, dengan al-harb, perang, masing-masing ada 6 kali. Assalam, kedamaian, dengan at-thayyibat, kebajikan, masing-masing ada 60 kali. Kemudian yang kelima, di samping keseimbangan tersebut ditemukan juga keseimbangan khusus. Yang pertama, kata yaum, hari, dalam bentuk tunggal sejumlah 365 kali, sebanyak hari-hari dalam setahun. Sedangkan kata hari yang menunjuk kepada bentuk plural ayam atau 2 yaumain, jumlah keseluruhannya
hanya 30, sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Di sisi lain, kata yang berarti bulan, syahr, hanya terdapat 12 kali, sama dengan jumlah bulan dalam setahun. Subhanallah. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa langit ada 7. Penjelasan ini diulanginya sebanyak 7 kali pula, yakni dalam ayat-ayat Al-Baqarah 29, Al-Isra ayat 44, Al-Mu'minun 86, Fussilat ayat 12, At-Talaq 12, Al-Mulk ayat 3, dan Nuh ayat 15. Selain itu, penjelasannya tentang terciptanya langit dan bumi dalam 6 hari dinyatakan pula dalam 7 ayat. Allah Maha Besar. Kemudian sahabat madrasah, yang ketiga, kata-kata yang menunjuk kepada utusan Tuhan, baik Rasul ataupun Nabi, atau Bashir, pembawa berita gembira, atau Nadhir, pemberi peringatan, keseluruhannya berjumlah 518 kali. Jumlah ini seimbang dengan jumlah penyebutan nabi-nabi atau Rasul dan pembawa berita tersebut, yakni 518 kali di dalam Al-Quran. Demikianlah sebagian dari hasil penelitian yang kita rangkum dan dikelompokkan ke dalam bentuk seperti yang sudah saya sebutkan. Kemudian di dalam Al-Quran yang kedua adalah pemberitaan gaib. Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa diceritakan dalam surah Yunus pada ayat 92 surah tersebut. Ditegaskan bahwa badan Fir'aun tersebut akan diselamatkan oleh Tuhan Allah untuk menjadi pelajaran generasi berikutnya. Tidak seorang pun mengetahui hal tersebut karena hal itu telah terjadi sekitar 1200 tahun sebelum Masehi. Nanti kemudian hari, pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1896, ahli purbakala Loret menemukan di lembah Raja-Raja Luxor Mesir satu mumi yang dari data-data sejarah terbukti bahwa ia adalah Fir'aun yang bernama Manibtah dan yang pernah mengejar Nabi Musa alaihissalam. Selain itu, pada tanggal 8 Juli 1908, Elliot Smith mendapat izin dari pemerintah Mesir untuk membuka pembalut-pembalut Fir'aun tersebut. Apa yang ditemukannya adalah satu jasad utuh, seperti yang diberitakan oleh Al-Quran melalui Nabi yang ummi, yang tak pandai membaca dan menulis itu. Mungkinkah itu dilakukan selain Allah? Tidak akan mungkin. Setiap orang yang pernah berkunjung ke Museum Kairo akan dapat melihat Fir'aun tersebut. Terlalu banyak ragam serta peristiwa gaib yang telah diungkapkan Al-Quran dan yang tidak mungkin dikemukakan dalam kesempatan yang mungkin sangat terbatas ini. Kemudian yang ketiga, di dalam Al-Quran adalah sungguh sangat luar biasa dengan isyarat-isyarat ilmiahnya. Banyak sekali isyarat ilmiah yang ditemukan di dalam Al-Quran. Misalnya diisyaratkannya bahwa cahaya matahari bersumber dari dirinya sendiri. Sedang cahaya bulan adalah pantulan, yaitu pantulan dari cahaya matahari. Coba kita kembali memperhatikan surat Yunus ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah, tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu, melainkan dengan baik. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.
Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Atau bahwa jenis kelamin anak adalah hasil sperma prianya, sedangkan wanita sekedar mengandung karena mereka hanya bagaikan ladang. Begitulah gambaran yang disampaikan surat Al-Baqarah ayat 223. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harusul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum. Fa'tu harusakum anna syi'tum waqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Istri-istri adalah seperti tanah tempat kamu bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok tanammu itu bagaimana saja kamu menghendaki. Dan kerjakanlah amal baik untuk dirimu dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Sahabat madrasah, dan masih banyak lagi lainnya yang kesemuanya tadi belum diketahui manusia kecuali pada abad-abad bahkan tahun-tahun terakhir ini. Dari manakah Muhammad mengetahui kalau bukan dari dia? Allah yang Maha mengetahui. Kesemua aspek tersebut tidak dimaksudkan kecuali menjadi bukti bahwa petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Al-Quran adalah benar. Sehingga dengan demikian manusia yakin serta secara tulus mengamalkan petunjuk-petunjuknya. Semoga kita menjadi makin terbuka dengan kebenaran-kebenaran dari semua aspek yang ada di dalam Al-Quran. Dan semoga menambah kecintaan kita kepada Al-Quran untuk senantiasa membacanya karena membacanya adalah ibadah. Untuk senantiasa mempelajarinya, mentafakurinya, kemudian pada akhirnya kita menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita di dalam melaksanakan kehidupan ini. Karena hakikatnya kita ini adalah seperti bermain dalam sebuah film. Filmnya namanya film kehidupan. Di mana manusia itu adalah sebagai aktor dan aktris. Sedangkan narasi atau skrip daripada film itu telah dibuat oleh sang sutradara. Narasinya yaitu berupa Al-Quran dan hadis, dan sutradaranya itu adalah Allah yang Maha menjadikan segalanya. Sehingga siapakah yang aktor dan aktris terbaik itu? Aktor dan aktris terbaik itu adalah mereka yang mampu memerankan di dalam film kehidupan ini sesuai skrip, sesuai narasi yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis. Sehingga aktor dan aktris terbaiknya itu nanti tiada lain dan bukan kecuali akan mendapatkan surga award, yaitu piala surga yang itu didapat dari sang sutradara. Semoga kita menjadi aktor dan aktris terbaik di dalam film kehidupan ini, dan semoga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.